Oke, selamat pagi anak-anak. Jadi, untuk hari ini kita akan lanjutkan kembali materi bab 1 kita tentang tekanan, yang mana minggu kemarin kalian sudah pelajari tentang tekanan zat padat. Hari ini kita akan pelajari tentang tekanan zat cair. Nah, untuk tekanan zat cair sendiri akan ada 3 hukum yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hukum Pascal, yang kedua hukum utama hidrostatika, dan yang ketiga adalah hukum Archimedes. Nah, sekarang kita bahas dulu dari yang pertama, itu adalah tentang hukum Pascal. Oke, seperti yang kalian lihat di sini, hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan di ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan nilainya sama besar. Jadi ingat bunyinya ya, bahwa pada hukum Pascal, tekanan itu kalau kita berikan di ruangan tertutup, artinya ruangan itu tidak boleh ada celah atau kebocoran ya. Maka tekanannya akan diteruskan ke segala arah dalam ruangan tersebut dan nilainya selalu sama atau sama besar. Jadi segala arahnya tadi, tekanan yang bergerak ke segala arah tadi nilainya sama. Jadi kalau dikasih tekanan dia 10 Newton, maka semuanya sama besarnya, yaitu 10 Newton. Ini misalkan 10 Newton per meter pangkat 2. Oke. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya misalkan kalau kamu mengisi angin pada ban motor atau ban sepeda ya. Pada saat kita isikan bannya tadi dengan angin atau udara, maka udara yang diisikan akan bergerak ke seluruh ban. Tidak hanya ke satu posisi saja ke tempat kita menaruh alat untuk memberikan udara tadi, ya kan? Pasti bergerak ke segala arah di ke seluruh ban dan nilainya sama tekanannya. Bayangkan kalau tekanannya itu berbeda-beda, pasti ada bagian ban itu yang kencang, ada juga bagian ban itu yang kempes. Nah, karena itulah tadi ada hukum Pascal yang membuat dia akan bergerak ke segala arah dengan nilai yang sama besar karena ruangannya tertutup. Jadi ban itu tertutup ruangannya, tidak ada celah sama sekali. Oke. Nah, untuk persamaannya, hukum Pascal kita menggunakan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dari mana asalnya? Jadi, ini asalnya dari P, tekanan. Kan di sini dia bilang nilainya selalu sama besar. Karena sama besar, berarti tekanan pertama pasti sama dengan tekanan kedua. Nah, kamu sudah pelajari juga kalau tadi tekanan rumusnya itu kan F dibagi A. Makanya karena F dibagi A, P1 berarti F1 dibagi A1, kemudian P2 berarti F2 dibagi A2. Ya, artinya tekanan di penampang 1 pasti sama dengan tekanan di penampang 2. Contohnya seperti ini. Ini penampang 1 dengan tekanan F1 dan luasnya A1. Yang ini adalah penampang 2 dengan tekanannya, dengan gayanya F2 dan luas penampangnya A2 ya. Nah, besarnya tekanan di sebelah sini di kiri dengan di sebelah kanan itu selalu sama sesuai dengan bunyi dari hukum Pascal tadi. Oke, apa saja alat-alatnya yang menerapkan prinsip hukum Pascal? Yang pertama ada dongkrak hidrolik. Nah, dongkrak hidrolik ini yang kamu tahu, kalau misalkan mobil mogok itu diangkatnya menggunakan dongkrak hidrolik ya. Kemudian jembatan angkat. Nah, jembatan angkat ini mungkin di Indonesia belum ada, tapi jembatan angkat ini biasanya akan terangkat ketika ada kapal yang akan lewat di bawah jembatan. Ini menggunakan hukum Pascal dan ada juga pompa hidrolik. Dongkrak hidrolik ini paling sering ditemukan kalau kamu pernah melihat orang yang mencuci mobil di pencucian atau di bengkel yang mobilnya bisa diangkat. Nah, ini menggunakan dongkrak hidrolik. Jadi prinsipnya seperti ini. Jadi anggap saja misalkan di F2 ini kita letakkan ada mobil. Ya. Nah, kita taruh mobilnya di sini. Kemudian di sini kita kasih tekanan. Waktu kita kasih tekanan di sini, kan ini turun nih. Yang di sini akan naik dia. Nah, ketika dia naik, membuat mobil akan bergerak ke atas. Nah, itu dongkrak hidrolik tadi. Oke. Sekarang kita coba deh menggunakan rumusnya tadi. Jadi di sini, misalkan saja sudah dikasih gaya sebesar 10 Newton. Jadi F itu gaya ya. Sedangkan A ada alas atau luas penampang. Yang ini namanya penampang. Nih. Oke. Gayanya sudah dikasih 10 Newton. Kemudian di sini misalkan saja diletakkan mobil seberat 5.000 Newton.
Nah, kira-kira kalau seandainya ternyata si penampang 1 atau A1 ini besarnya adalah 20 meter persegi, sedangkan A2 misalkan adalah 100 meter persegi, berapakah kira-kira gaya F2? Oh, sorry. Ini saya hapus dulu. Berapakah kira-kira gaya F2? Jadi kita nggak tahu nih ceritanya. Mobilnya kita nggak tahu beratnya berapa ya. Oke. Sekarang kita coba kerjakan menggunakan rumus ini. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke, coba ya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke, agak hujan ya, mohon maaf. Oke, kita lanjut. F1-nya sudah ada, nilainya digambar 10 Newton. Kemudian A1-nya juga ada, yaitu 20 meter persegi sama dengan F2-nya mau dicari, kita tulis lagi F2 per A2-nya sudah ada ini 100 meter persegi. Oke. Maka berapa hasilnya? Kalau sudah kayak gini, kita kerjakan dulu. Ini kan di sini nolnya sama-sama 1 atas bawah, bisa dicoret. Oke. Berarti sisa 1 sama 2. Kalau sudah, yang 100 di bawah kita kalikan ke sini. Dikali. Yang ini juga 2 dikalikan ke F2. Ini namanya perkalian silang. Kita kerjakan. 2 dikali F2 itu langsung aja tinggal digabung. Jadinya 2F2 ya. 100 dikali 1 ya tetap 100. Karena yang mau dicari adalah F2, maka angka 2 ini pasti turun. Turunnya ke bawah si 100 karena dia pindah. Turun ke bawah perkalian di sini ya. Jadinya pasti turun, jadi 100 dibagi 2. Hasilnya pasti 50 Newton. Nah, seperti ini ya. Jadi, jawabannya 50 Newton. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan nanti ya, langsung saja di grup. Oke. Sekarang kita lanjut ke hukum hidrostatika. Oke, kita lanjut ke hukum hidrostatika. Di sini bisa dilihat bahwa bunyi dari hukum hidrostatika adalah besarnya tekanan yang dialami benda di dalam zat cair itu bergantung pada kedalaman benda tersebut dari permukaan zat cair. Maksudnya gimana? Jadi kan di sini dia bilang tekanan itu bergantung pada kedalamannya. Jadi, semakin dalam suatu zat cair, itu semakin besar tekanan. Contoh, mungkin kamu pernah mendengar bahwa ketika kita berenang atau menyelam, semakin dalam kita menyelam itu akan semakin besar tekanan. Akan dirasa semakin pusing atau telinga kita akan terasa penuh. Itulah yang dimaksud ya. Jadi sungai atau laut, semakin dalam lautnya atau sungainya, maka akan semakin besar tekanan yang akan dialami orang. Jadi dihitunglah kedalaman itu dari permukaan air lautnya, bukan dari dasar laut ya. Ingat, dari permukaan zat cair, artinya dari atas kamu nyelam, dari atas tadi terus sampai ke bawah, sampai di mana kamu menyelam. Diukur, maka semakin dalam dari atas, maka semakin besar tekananmu. Kalau kamu di udara itu naik pesawat, jadi semakin jauh dari permukaan air laut, semakin tinggi pokoknya, maka justru terbalik, tekanannya semakin kecil. Jadi kalau semakin dalam laut, semakin besar tekanan. Kalau semakin jauh atau semakin tinggi, maka akan semakin kecil tekanannya ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Oke, coba kita lihat sini ya. Kita lihat misalkan di sini ada ikan. Nih, ada ikan, dia kedalamannya dari permukaan kita belum tahu. Jadi kedalamannya dari permukaan itu adalah yang ini. Nih, yang H ini. Nih ya. Itu dia. Jadi kedalamannya dari permukaan adalah yang H. Oke, yang ini. Nah, sekarang, sedangkan kedalaman air dari permukaan sampai ke dasar itu adalah 140 cm. Dan kedalaman ikan
dari ikan ke dasar adalah 60 cm. Itu H2. Nah, kamu ingat tadi pada hukum Archimedes, pada hukum hidrostatika, kedalaman benda yang dihitung itu diukur dari permukaan. Ingat ya, diukur dari permukaan. Oke, jadi pada saat kita ngerjakan, kalau memang diukur dari permukaan, maka yang kita cari adalah H ini. Yang H, ingat diukur dari permukaan, berarti dari atas sampai ke ikan. Dari sini sampai ke ikan, itu H. Ya, itu adalah H. Oke, itu adalah yang H. Maka untuk mengetahui berapakah kedalaman ikan itu, kita ukur, yaitu H1 dikurangi H2. H1 itu kedalaman dari permukaan ke dasar air. H2 adalah dari ikan atau bendanya ke dasar air. Tinggal dikurangin aja. Jadi H1-nya pada ikan itu adalah H1-nya adalah 140 cm, jadi 140 cm dikurangi 60 cm. 140 dikurangi 60 adalah 80 cm. Jangan lupa, karena dia di sini menggunakan senti, maka harus dirubah ke meter. Caranya tinggal kita bagi 100. Ini dengan ini sama-sama 1 kita coret, tinggal 8 dibagi 10. Pasti hasilnya desimal, karena 10 di bawah lebih besar daripada 8 di atas. Gimana caranya? Ini 8 kita bagi sama angka satunya dulu, jadi nolnya nanti cari ya. 8 dibagi sama angka biasa, 8 dibagi 1 kan 8, taruh di belakang. Nah, sekarang lihat nolnya ada berapa, berarti nolnya 1 nih ya. Karena nolnya 1 berarti komanya juga satu angka di belakang, di depan, di belakang koma. Maksudnya gini, jadi di belakang koma itu hanya ada satu angka. Kalau nolnya 1, nih kan 1 nih, berarti kasih sini. Nah, jadi di belakang koma hanya ada satu angka, yaitu 8. Tinggal tambahin 0 depannya. Jadi hasilnya 0,8 meter. Atau contoh lain gini. Kalau misalkan aja 8 dibagi 100, ini misalkan. Kan 8 dibagi 1, 8. Taruh di belakang sini. Nolnya ada 2. Berarti harus ada 2 angka di belakang koma. Ini baru 1. 8 kan baru 1. Tambahin 0. Ada 2 nih ya sekarang. Tinggal kasih koma. Nah, jadi 2 angka belakang koma. Ini koma, di belakangnya ada 2. 1, 2. Ngikuti jumlah 0. Jadi kalau nolnya 2, di belakang koma ini ada 2 angka. Kalau 1 0, berarti di belakang koma hanya ada 1 angka. Seperti itu. Nah, yang masih bingung nanti bisa ditanyain ya. Terus ini rumusnya. Jadi rumus dasarnya yang ini, yang pH sama dengan Rho kali G kali H ya. Jadi menghitung tekanan hidrostatis itu langsung dikali aja Rho kali G kali H. Jadi nggak usah bingung. Terus ini tinggal kamu ingat aja, kalau mau mencari H, rumusnya pH dibagi Rho kali G. Tinggal turun aja kok. Yang dicari H, berarti P sama G. Pindah, turun ke bawah. Nih. Kalau mau cari Rho, kan ini mau cari Rho. Tinggal G sama H yang pindah lagi, turun ke bawahnya pH. Makanya jadi pH dibagi G kali H. Kalau mau cari G, berarti P sama H-nya yang pindah. Pindahnya ke bawah pH lagi. Nih, jadi pH dibagi Rho sama H. Jadi yang kamu pindahkan adalah yang tidak dicari, pindahnya pasti ke bawah. Yang penting kamu ingat dulu rumus dasarnya yang ini, pH sama dengan Rho kali G kali H, dengan pH adalah tekanan hidrostatis, satuannya tetap sama ya. Yang namanya tekanan hidrostatis itu pasti Pascal PA atau Newton per meter pangkat 2. Kemudian G itu adalah percepatan gravitasi yang satuannya Newton, sedangkan H kedalaman diukur dari permukaan dalam satuan meter. Ini bukan meter kuadrat tapi meter, sorry. Kemudian Rho yaitu massa jenis zat cair. Oke, dalam satuan kilogram per meter kubik. Nah, ini
yang harus selalu kamu ingat. Oke, ingat tadi lagi kalau gravitasi ini nggak dituliskan, selalu gunakan gravitasi nilainya 10 kalau tidak ditulis ya. Tapi kalau dituliskan, ikutin apa yang dituliskan di soal. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan. Kalau tidak ada, sekarang kita coba bahas soalnya. Oke. Oke, kita lihat contoh soal nomor 1. Jika mobil seberat 16.000 Newton diletakkan di penampang 2. Jadi mau ditaruh di penampang 2 di sini. Oke. Terus ditanyakan hitunglah berat F1 yang diperlukan untuk mengangkat mobil. Berarti F1 yang ditanya. A1 sudah ada, A2 sudah ada. A1 500, A2 4.000. Berarti tinggal kita cari nanti F1-nya. Nah, kalau nomor 1 ini kita menggunakan hukum Pascal ya, karena menggunakan F1 A1 F2 A2. Terus yang diketahui mobil seberat 16.000 Newton ditaruh di penampang 2, berarti dia jadinya F2. Kenapa F? Karena 16.000 Newton. Newton artinya itu gaya. Berarti jadinya F2 yang nilainya 16.000 Newton ditaruh di penampang 2 ya. Di gambar sudah ada A1 itu nilainya 500 cm pangkat 2 dan A2 itu nilainya 4.000 cm pangkat 2. Oke, pertanyaannya adalah berapakah berat F1? Oke, kita gunakan hukum Pascal tadi, yaitu F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Ini yang kita pakai hukumnya. Oke. Kita masukkan F1-nya, dicari, tulis lagi berarti F1 per A1-nya 500 sama dengan F2-nya tadi 16.000 dibagi A2-nya 4.000. Kita kerjakan dulu yang nolnya banyak, yaitu 16.000 sama 4.000. 16.000 nolnya 3, 4.000 nolnya 3. Jadi bisa sama-sama dicoret semuanya. Coret. Sisa 16 sama 4. Sekarang hitung 16 dibagi 4 bisa nggak? Bisa dong ya. 16 dibagi 4 yaitu 4 di atas. Tinggal kali silang. Ini dikali ke sini nggak ada karena habis sudah dibagi. Tinggal yang 500 dikali ke 4 nih. Jadinya F1 sama dengan jadinya F1 sama dengan 500 dikali 4. 5 dikali 4 20. Tinggal tambah nolnya 2, 1, 2, jadinya 2000 Newton. Maka yang dibutuhkan untuk mengangkat mobil 16.000 adalah 2000 Newton. Oke, kalau ada pertanyaan langsung saja ditanyakan di grup ya. Nanti akan saya jelaskan kembali bagian mana yang tidak paham. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang 1 sebesar 2 cm. Luas penampang 1 berarti kita sudah dikasih tahu pada soal nomor 2 ada luas penampang satunya. Oke. Kita tulis dulu diketahui. Luas penampang 1 berarti A1. Nilainya adalah 2 cm persegi. Oke. Terus diberi gaya sebesar 10 Newton. Nah, jadi yang A1 tadi dikasih gaya 10 Newton. Berarti itu ditulis F1 yang nilainya 10 Newton. Next. Sedangkan pada penampang 2 luasnya 4 cm. Berarti di sini A2 luasnya 4 cm. Ditanyakan adalah berapakah besar beban pada F2. Nah, berarti ini tanya sekarang F2-nya sama aja. Masih pakai hukum Pascal. Kita jawab. Jadi masih sama. Pakailah F1 dibagi
A1 sama dengan F2 dibagi A2. Masih sama lagi, masih tentang hukum Pascal. Oke, tinggal kita masukkan angka-angkanya. F1-nya 10 Newton, diketahui tadi. Ini A1-nya, tadi A1-nya 2 cm persegi. Kemudian F2-nya dicari sama dengan per A2-nya 4 cm. Kerjakan dulu yang bisa sama-sama angka. Nih, 10 sama 2 kan bisa dibagi. 10 bagi 2 adalah 5. Oke, berarti sama kayak tadi, yang di bawah kalikan yang hasil baginya di atas. Ini tetap diam aja. Jadinya sama dengan F2 sama dengan 4 dikali 5, hasilnya 20 Newton. Berarti yang bisa diangkat di penampang 2 adalah 20 Newton. Oke. Kalau ada pertanyaan untuk soal nomor 2 langsung saja ditanyakan dalam grupnya ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Soal nomor 3, kita baca sama-sama. Air dalam kolam memiliki kedalaman 2 meter. Jika massa jenis air adalah 9.800 kg per meter kubik, hitunglah tekanan air pada dasar kolam. Jadi ada air, kedalamannya 2 meter. Oke, berarti diketahui kedalaman tadi kan H, nilainya 2 meter. Massa jenis itu adalah rho yang kayak huruf P miring tadi. Nilainya 9.800 kg per meter kubik. Pertanyaannya adalah, hitunglah tekanan air pada dasar kolam, berarti pH di dasar. Kalau di dasar ya udah kita pakai ini. Nggak ada lagi dikurang-kurangin. Langsung aja kita pakai yang 2 meter tadi. Oke. Di dasar. Jadi kalau saya buat anggap aja gini ya, kita anggap aja ini kolam, misalkan. Nah, jadi kolam ini dalamnya adalah 2 meter. Nih 2 meter dalamnya. Ya udah, yang dicari itu tekanan di dalam kolam ini. Karena dalamnya 2 meter, ya berarti kedalaman ini yang dicari. Kalau kolam dalamnya 2 meter, berapa sih tekanannya? Kayak gitu. Tetap rumusnya sama, pakai yang tadi, yaitu pH sama dengan rho kali G kali H, yaitu menggunakan hukum utama hidrostatika. Jadi belum berubah ya. Oke, kita kerjakan. Rho-nya sudah ada 9.800 dikali G. Sudah saya bilang kalau G dalam soal tidak disebutkan, gunakan 10. Oke, dikali H. H-nya adalah 2 meter, berarti dikali 2. Tinggal kali aja. Cara kalinya, kalikan dulu angka biasa. Yang ini, 98 kalikan sama 1, kalikan sama 2. 98 kali 1, 98 ya. 98 dikali 2 itu adalah 196. Nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3. Tinggal tambahin. 1, 2, 3. Nah, jadi hasilnya 196.000 Pascal. Inilah jawaban untuk soal nomor 3. Kalau ada pertanyaan langsung saja ditanyakan dalam grup. Oke. Sekarang kita lanjut soalnya nomor 4. Ini ada gambar ikan di sini, diketahui G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya adalah berapakah tekanan hidrostatis ikan tersebut? Langsung aja, ini udah ada H1, udah ada H2. Hanya kan kita cari yang tadi, yang saya ajarin tadi. Saya tulis dulu. Oke, jadi diketahui. Nah, hanya kalau sudah ada yang kayak gini, jadi H1 dikurangi sama H2. H1 itu dari atas ke bawah, H2 dari ikan ke bawah. Nah, tinggal dikurangin. H1-nya 14 cm, H2-nya 4 cm. Dikurangi jadinya 10 cm.
Jangan lupa pasti selalu dirubah ke meter, itu dibagi 100. Sama ini 1, coret 1. Jadinya sudah saya ajarkan, yaitu kita bagi dulu yang biasa, 1 bagi 1. 1 karena nolnya cuma 1, jadi komanya langsung dibikin. Baru tambahin 0. 1 angka belakang koma sesuai dengan jumlah 0. Meter. Oke. Tinggal kita cari yang ditanyakan adalah pH. Nah, jadi ini sudah gunakan hukum utama hidrostatika. pH sama dengan Rho kali G dikali H. Oke. Ini ya. Jadi rumusnya, maka sama dengan Rho-nya di soal, Rho nggak ada. Rho kalau nggak disebutkan pakai 1000 ya nak ya. Jadi kalau nggak disebutkan silahkan pakai Rho-nya 1000. Terus G-nya ada di soal 10. H-nya sudah kita hitung, ini 0,1. Oke. Maka sekarang kalau ada koma, itu pasti saling meniadakan. Ini kan ada 1 nih. Coret. Berarti ini juga coret 1. Sama-sama dicoret 1. Nah, jadinya sisa angka 1, ini tinggal 1000, ini tinggal 1, ini tinggal 1. Tinggal kalikan, 1000 kali 1 ya 1000. 1000 kali 1 ya 1000 lagi. Jadi hasilnya adalah 1000 PA atau 1000 Pascal. Kalau masih bingung, silahkan ditanyakan, nanti akan saya jelaskan. Atau ada yang bingung cara mendapatkan ini, kok saling dicoret, karena itu jadinya pembagian ya. Ini saya kasih contoh. Misalkan ada 200 dikali 0,02. Nah, kita lihat nolnya. Oh, ini ada 2 nolnya, coret semuanya. Ini juga karena ada 2 dicoret semuanya. Nah, jadinya sisa 2, ini sisa 2. 2 dikali 2, hasilnya jadinya 4. Gitu dia. Kalau ada yang masih bingung cara perkaliannya pakai koma, langsung tanyain nanti ya di dalam grupnya. Oke? Itu tadi untuk contoh soal hukum utama hidrostatika. Sekarang kita ke hukum Archimedes. Nah, bagaimana mengerjakan hukum Archimedes? Oke. Untuk hukum Archimedes, jadi bunyinya adalah sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam zat cair itu akan sama dengan volume air yang tumpah. Yang tumpah bagaimana? Jadi gini. Ketika kita, atau kamu bayangkan gini, kamu tahu bathtub mungkin ya, atau baskom deh. Baskom itu kamu isi penuh air. Nah, terus kamu masuk ke dalam baskomnya, berendam nih dalam baskom. Kan pasti ada air-air yang tumpah dari baskomnya ya. Nah, volume air yang tumpah tadi itu kalau kamu ukur akan sama dengan volume air yang volume badanmu yang masuk ke dalam baskomnya. Jadi kalau misalkan di dalam badanmu yang masuk ke dalam baskom itu volumenya cuma 80 meter kubik, berarti nanti air yang tumpah juga 80. Seperti itu. Jadi sama dia. Oke, makanya dibilang volume benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam zat cair itu akan sama dengan volume air yang tumpah. Jadi volume badanmu sama dengan volume air yang tumpah keluar dari baskomnya. Oke. Nah, karena sifatnya tadi hukum Archimedes, maka biasanya hukum Archimedes itu digunakan untuk menghitung volume benda yang bentuknya tidak beraturan, tidak bisa kita hitung dengan rumus matematika. Kan kamu sudah belajar matematika, sudah belajar volume, jadi ada volume limas, volume volume kubus, volume balok. Nah, kalau bentuknya nggak beraturan seperti batu, bagaimana kita hitungnya? Kan nggak ada rumusnya. Maka kita menggunakan hukum Archimedes dengan cara dicelupkan ke dalam gelas ukur namanya. Jadi namanya di gelas ukur, oke. Jadi dalam gelas ukur ini diisi air. Setelah diisi air, maka dimasukkanlah batu. Misalkan contohnya. Setelah dimasukkan batu, dilihat naiknya jadi berapa airnya. Nah, kenaikannya tadilah yang menjadi volume bendanya. Contoh. Ini bendanya awalnya 50 mili.
ya. Bendanya awalnya 50 mili, ketika dimasukkan batu jadi 75. Oke. Dari 50 ke 75 nambahnya berapa? 25 kan? Maka volume batunya ya nambahnya tadi yaitu 25 seperti itu, ya. Oke, jadi ini kita pakai ini. Jadi VB atau volume benda yang dicelupkan itu sama dengan V2 dikurang V1. Dengan V2 itu volume air setelah batu dimasukkan, sedangkan V1 volume air sebelum batu dimasukkan. Coba ya. Jadinya VB sama dengan V2-nya yang ini yang sudah dicelupkan yaitu 75. Jadinya 75 cm 75 mili 75. Oke, 7 jadi 75 dikurang dengan 50. Oke, jadinya 25 ml atau sama dengan 25 cm kubik. Oke. Paham ya? Jadi volume batunya yang ini, kenaikannya dari 50 ke 75 yaitu 25. Oke, sekarang kita lihat 3 peristiwa hukum Archimedes. Jadi, dengan hukum Archimedes ini kita bisa mengetahui kapan benda dikatakan terapung, kapan melayang, kapan tenggelam. Oke. Nah, coba kita lihat. Suatu benda itu dikatakan terapung kalau dia posisinya ada di atas seperti ini, di atas permukaan zat cair, timbul. Itu namanya terapung ya. Dengan syarat adalah bahwa massa jenis bendanya lebih kecil dari massa jenis fluidanya yang ini. Nih. Oke. Massa jenis benda lebih kecil dari fluida. Jadi kalau rho-nya kecil, maka pasti dia terapung. Sedangkan kalau dia rho-nya benda, rho-nya tadi sama nih. Kalau rho-nya sama, dia namanya melayang. Melayang posisinya di tengah-tengah. Enggak juga timbul, enggak juga tenggelam. Ini namanya melayang. Sedangkan kalau ternyata rho bendanya lebih besar, jadi kalau rho-nya besar yang benda, dikatakan dia tenggelam, posisinya ada di bawah, menyentuh dasar. Jadi kalau timbul terapung, kalau di tengah-tengah melayang, kalau dia sampai dasar namanya tenggelam. Jadi kalau dia timbul berarti rho bendanya pasti kecil, kalau dia di tengah-tengah pasti sama, kalau dia sampai ke dasar berarti rho bendanya yang lebih besar. Seperti itu. Oke? Kalau ada pertanyaan nanti bisa tanya ya. Yang jelas ini kamu ingat bahwa kalau rho bendanya kecil pasti terapung. Kalau rho bendanya sama-sama air pasti dia fluida ini air ya. Jadi bahasa fisikanya fluida, oke? Jadi kalau dia sama ternyata dia melayang di tengah-tengah, tapi kalau dia lebih besar berarti dia menyentuh dasar. Seperti ini. Oke? Bisa kamu lihat dari gambarnya. Dan ini diingat. Jadi fluida itu sama dengan air, sama aja. Oke. Nah, rumusnya bagaimana sih menghitung gaya angkat? Jadi gaya angkat ini gaya yang kamu rasakan ketika kamu masuk ke dalam zat cair. Contoh kalau kamu mau menyelam atau berenang ke dalam sungai, kan seolah-olah kamu tuh nggak bisa langsung kayak lost saja itu untuk menyelam. Pasti kayak ada yang seolah-olah mengangkat kamu ke atas, mendorong kamu ke atas. Nah, gaya yang seolah-olah membuat kamu terdorong ke atas ini dinamakan dengan gaya angkat Archimedes. Oke? Nah, ini rumusnya. FA itu gaya angkatnya atau gaya ke atas, nilainya rho dikali G dikali VB. Rho-nya adalah massa jenis, G-nya adalah percepatan gravitasi, sedangkan VB-nya adalah volume benda di dalam zat cair. Ingat, di dalam zat cair. Berarti kalau yang timbul nggak boleh dihitung. Yang dihitung adalah yang tenggelam di dalam zat cairnya. Ya.
Nah, ini cara ngitungnya, rho-nya sama kayak yang hukum utama hidrostatika tadi. Jadi kalau cari rho berarti G VB-nya pindah ke bawah nih. Kalau nyari G berarti rho sama VB-nya yang pindah ke bawah. Mau nyari VB berarti rho G-nya yang pindah ke bawah FA, gitu aja. Nah, rumusnya itu ada dua. Jadi selain yang ini, bisa juga yang ini. Jadi VA sama dengan WU dikurang WA. WU itu berat benda di udara, WA berat benda di air. Tinggal dihitung aja, ditimbang. Jadi misalkan ketika ditimbang, yang di udara 80 Newton. Terus di air cuma 45 Newton, ya tinggal dikurangin. Berarti gaya yang ngangkat bendanya ke atas ya. Tinggal yang di udara tadi berapa dikurangi sama yang di air tadi berapa. Seperti itu. Oke, kalau gitu kita cobain deh contohnya. Oke, kita cobain contohnya dari soal nomor 1 dulu ya. Oke, soal nomor 1. Sebuah balok memiliki volume 120 cm3 dimasukkan ke dalam air yang memiliki rho. Rho ingat tadi adalah massa jenis yang nilainya 1000 kg per meter kubik. Pertanyaannya, berapakah gaya angkat ke atas yang bekerja pada balok jika ada 3 nih, A, B, C. Yang A, balok melayang. Yang B, ada 3/4 yang tenggelam, tercelup ke dalam air. Yang C, ada 1/6 bagian yang timbul. Kita kerjakan satu-satu dari yang A. Oke, nomor 1. Tulis dulu yang diketahui. Pertama adalah rho yang nilainya 1000 kg per meter kubik. Sedangkan volume keseluruhan benda itu adalah 10 cm3. Pertanyaannya ada 3. Yang A itu adalah FA ketika dia melayang. Kemudian yang B itu adalah FA ketika ada 3/4 yang tercelup. Sedangkan yang C adalah FA ketika ada 1/6 yang timbul. Kita jawab satu-satu dari yang A. Oke. Yang A, balok dalam keadaan melayang. Tadi ingat, kalau melayang itu rho benda kan sama dengan rho-nya air. Nah, kalau saya gambar dulu deh. Nih. Kalau dia posisi melayang, berarti balok ini ada di tengah-tengah sini. Nah, di sini baloknya. Ya. Balok ini ketika melayang kan tenggelam semua dalam air. Karena semuanya ada di dalam air, berarti volume benda yang tercelup di dalam air itu sama dengan volume keseluruhannya. Yang ini tadi. Berarti VB-nya adalah 120 cm3. Ingat, karena tadi VB adalah volume benda yang masuk ke dalam air. Ketika melayang semuanya masuk, berarti VB-nya ya semuanya 120. Maka tinggal kamu hitung aja. Berarti pakai rumus FA-nya tadi. Kan sudah ada tadi saya ajarin, yaitu FA adalah rho dikali G dikali VB. Nah, ini rumusnya. Oke, tinggal masukkan. Rho-nya sudah ada, diketahui 1000 dikali G-nya. Kalau nggak dikasih tahu ingat pakai 10. Dan VB-nya 120 cm3. Ini jangan lupa ubah ke meter kubik. Jadi 120 cm3 ini kalau dirubah ke meter kubik itu dibagi 1 juta. Ya. Ingat, kita bagi 1 juta, jadi nolnya ada 6. Kita bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Saya coret 1, berarti sisa 12 per 1, nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 100.000. Saya buat gini aja. Oke, kita masukkan sini. 12 per 100.000. Nah, kerjakan dulu yang 0. Ini kan ada 0 yang di atas sama 0 yang di bawah.
0 yang di atas dengan 0 yang di bawah ini saling meniadakan. Kita hitung ini di atas ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang di bawah, karena di atas ada 4, kita coret dulu. Maka yang di bawah kita coret 4 juga. 1, 2, dari bawah, dari belakang gitu nih. 1, 2, 3, 4. Kita coret semua 4 ini. Sisa 10 ya. Jadi sisanya ini 1, sisa 1, di sini sisa 12 dibagi 10. Oke. Kerjakanlah dulu angka-angka yang di atas. 1 dikali 1, 1, 1 dikali 12, 12. Masih ada per 10. 12 per 10, caranya sama, desimalnya kayak yang tadi. 12-nya dibagi dulu sama angka yang biasa, selain 0. 12 dibagi 1, 12. 0-nya ada 1, berarti ada 1 angka belakang koma. Kalau saya taruh sini komanya, ada 2 angka. Berarti supaya dia 1, saya taruh sini dong komanya ya. Nah, jadinya 1,2. Jawabannya 1,2 Newton. Kok nggak pH, Bu? Kenapa nggak Pascal? Kan F yang ditanya. F itu gaya. Satuannya pasti Newton. Ya, jadi jawabannya 1,2 Newton. Kalau ada yang masih bingung, silahkan tanyakan langsung di grup ya. Jangan diam saja. Oke, kita lanjut. Yang B. Kita lanjut yang B. Oke. Yang B. Yang B itu kalau 3/4-nya tercelup. Jadi kalau kita gambar seperti ini. Oke. Jadi ada 3/4 yang tercelup. Berarti yang 3/4 itu banyak. Seginilah yang tercelup ya. Ini 3/4-nya tercelup. Berarti sisanya di sini pasti 1/4. Dari mana, Bu? 1/4, tinggal kurang aja. 4 kurang 3, 1/4 sama ya. Nah, oke. Jadi sisanya pasti 1/4 yang di atas. Tapi walaupun ada sisanya ini, kita nggak pakai yang ini 1/4. Karena yang kita pakai itu adalah yang tercelup. Yang tercelupnya 3/4, maka ini yang kita gunakan. Oke. Sekarang sudah tahu yang tercelupnya 3/4, kita cari VB dulu. VB itu kan yang tercelup. Yang tercelupnya ada 3/4. Ini baru 3/4-nya, belum angka aslinya. Sedangkan tadi volume keseluruhannya ini 120. Maka 3/4-nya harus kalian kalikan dengan 120 cm3. Nah, tinggal kerjain. 12. Nah, nanti dulu 12-nya sama 4-nya bisa dibagi. 12 dibagi 4 sisa 3. Sama dengan, kalikan dulu, 3 kali 3 9. Ada 0-nya 1, tinggal tambahin, jadinya 90 cm3. Jangan lupa tadi harus dibagi 1 juta untuk dirubah ke meter kubik. Bu, tadi centimeter ke meter dibagi 100, kalau ini 1 juta. Iya, kenapa 1 juta? Karena pangkat 3. Ya, makanya 1 juta. Sama nih, 0 di atas 1, di bawah juga sih hilangin 1. Jadi di bawah nulis sisa 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 100.000 ya. Jadinya sisa 9 per 100.000 meter kubik. Oke, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya tadi adalah FA sama dengan Rho dikali G dikali VB. Pakainya VB. Nah, oke, kita coba. Rho-nya tadi sudah ada. Nih di soalnya 1000. Masukkan 1000. G nggak disebutkan, pakai 10. VB sudah kamu hitung yang ini. 9 per 100.000. Seperti yang tadi, kita kerjakan dulu yang 0-0-nya. 0 di atas ada 1, 2, 3, 4. Oke, berarti 0 di bawah juga dicoret 4. 1, 2, 3, 4. Dari belakang hitungnya ya. Nah, sama deh. Tinggal kali. Ini 1 kali 1, 1. 1 kali 9, 9. Tetap. Per masih ada 10 ya.
Nah, tadi sudah ada nih, 9 dibagi 10 adalah 0,9. Kamu coba cari sendiri kenapa 0,9 ya. Tadi sudah saya ajarin berkali-kali. Yang masih bingung, boleh deh ditanya nanti di grup ya. Oke. Jadi jawabannya adalah 0,9 Newton gaya angkat yang dialaminya. Oke. Kalau ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan saja. Sekarang kita lanjut ke soal yang C. Oke, bagaimana cara mengerjakan yang C? C ini 1/6 yang muncul. Berarti kita buat dulu gambarnya biar kamu nggak bingung. Seperti ini. Terus ada yang munculnya 1/6. Oke. Yang muncul 1/6. Sedangkan kita ketika ngerjakan yang dipakai itu yang tercelup nih. Berarti 1/6-nya nggak kita pakai ya, tinggal kurangin. 6 kurang 1, 5. Nah, berarti yang tenggelam 5/6. Udah gitu aja. Ini yang kita pakai jadinya yang tenggelam 5/6. Oke, sama kayak tadi, cari deh VB-nya. Oh, yang tenggelam VB-nya 5/6. Ya, 5/6. Diskali sama yang keseluruhannya tadi yang 120. Berarti 5/6 dikali 120 cm kubik. Sama aja. 12 dibagi 6 itu 2. Oke, terus 5 dikali 2 10. Ada nolnya 1, tinggal tambahin. Jadinya 100 cm kubik. Jangan lupa ubah ke meter kubik dibagi 1 juta. Nah, nolnya habisin, ini ada 2, berarti di bawah juga habisin 2. Jadinya sisanya 1 dibagi ini 1, per ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi 10.000 ya kalau 4 ya. Nah, sini sudah dalam meter kubik. Tinggal masukkan rumusnya FA. FA-nya tadi adalah Rho dikali G dikali VB. Udah ada semuanya, tinggal masuk. Oke. Sama dengan Rho sudah ada di soal, tadi 1000. G kalau nggak disebutkan pakai 10. VB yang sudah kamu hitung 1/10.000. Sama aja cara kerjakannya. Kerjakan dulu yang 0. Ini nolnya di atasnya ada 4. Maka ini juga hilangkan 4. Wah, habis jadinya semuanya ya. Tinggal 1 dikali 1 dikali 1, 1. 1 dibagi 1, 1. Ya udah. Jadi jawabannya adalah 1 Newton. Selesai. Dapatlah semua dari A, B, sampai C. Kalau ada yang kamu mau tanyakan, langsung tanyakan saja di grup. Nanti saya akan coba jelaskan lagi bagian yang tidak kamu mengerti. Oke. Nah, jadinya itu tadi untuk penjelasannya dari tekanan zat cair. Silahkan kamu lihat sambil melihat kembali modulnya. Nanti kalau ada pertanyaan nggak mengerti, boleh langsung ditanyakan ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.